Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar kebijakan publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aura Zahra dengan NIM 40011323650 Saya mengambil dari pengertian konsep kebijakan publik. Menurut Sulaiman, adalah suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah yang mengandung tujuan. Yang pertama ada definisi kebijakan publik. Menurut Caban, kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen. Adapun menurut Nurcholish, definisi kebijakan sendiri adalah sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut William Dunn, bahwa ada 4 ciri pokok masalah kebijakan publik. Yang pertama, saling bergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang dapat berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. Kemudian yang kedua, subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan itu didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara efektif. Kemudian yang ketiga, sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan harus dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Yang keempat, dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan Rian Nugroho menempatkan kebijakan publik ke dalam satu komponen utama dalam sebuah negara. Menurut Nugroho, negara adalah sebuah identitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal 4 komponen utama. Nah, apa saja sih komponennya? Yang pertama, komponen lembaga negara. Yang kedua, komponen rakyat sebagai warga negara. Yang ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Dan yang keempat, komponen kebijakan publik. Nah, komponen kebijakan publik ini meliputi beberapa aspek utama yang membentuk siklus kebijakan. Yang pertama itu seperti identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian serta komunikasi dan informasi. Ruang lingkup kebijakan publik itu ada 3. Yang pertama, metode penelitian proses kebijakan. Yang kedua, hasil dari studi kebijakan. Dan yang ketiga, temuan dalam menghasilkan penelitian yang berkontribusi dan bekerjasama guna untuk memenuhi kebutuhan inteligensi. Nah, kemudian untuk ruang lingkup kebijakan publik, menurut Gerald Seiden, itu ada 6. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik itu proses di mana individu, kelompok, dan organisasi masyarakat terlibat secara aktif dalam pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua ada kerangka kebijakan. Kerangka kebijakan merupakan struktur atau panduan yang mengatur proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini memberikan landasan untuk menyusun kebijakan dengan cara sistematis dan efektif. Kemudian yang ketiga ada strategi kebijakan. Yang keempat ada kejelasan kepentingan masyarakat. Jadi kejelasan ini tuh termasuk kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasil tuh dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat. Kemudian selanjutnya ada pelembagaan kemampuan kebijakan publik.
Kemudian yang terakhir ada isi dan evaluasi. Isi kebijakan publik itu mencakup semua detail dan komponen yang terdapat dalam kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kemudian untuk evaluasi sendiri itu sebagai proses penilaian terhadap keberhasilan, efektivitas, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan. Kemudian mengenai jenis-jenis dari kebijakan publik, yang pertama ada kebijakan substantif. Jadi kebijakan substantif ini mengandung makna kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik. Kemudian yang kedua ada kebijakan prosedural. Kebijakan prosedural ini merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan substantif yang berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif. Kemudian yang ketiga ada kebijakan distributif. Jenis kebijakan ini menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh seperti kebijakan BPJS. Kemudian ada kebijakan regulatori. Definisi dari kebijakan regulatori ini adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok. Kemudian ada kebijakan redistributif. Kebijakan jenis ini mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Kemudian ada kebijakan material. Kebijakan material merupakan kebijakan yang membentuk keuntungan sumber daya yang konkret pada kelompok sasaran. Kemudian ada kebijakan simbiosis. Kebijakan simbiosis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa. Kemudian kebijakan barang umum. Kebijakan barang umum ini atau disebut dengan public goods merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Contohnya seperti program bantuan langsung tunai atau BLT. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.